Kebanyakan topi bisbol punya lubang kecil di belakangnya. Lubang ini bisa bikin kepala kamu nggak begitu berkeringat. Kamu juga bisa pakai lubang ini untuk menyesuaikan ukuran topi kamu. Kalau topinya longgar, masukkan aja tali ke lubang ini, terus kencangkan. Emang sih kelihatannya agak aneh, tapi topi kamu nggak bakal lepas walaupun ada angin kencang. Sepatu kets awalnya dibuat untuk pemain basket. Karena mereka harus mengikat sepatu dengan nyaman, dibuatlah lubang samping. Lubang itu ngebantu para pemain mengikat sepatu mereka sesuai dengan yang mereka suka dan bikin kaki mereka nyaman. Lubang di pinggir sepatu Chuck Taylors emang ngasih ventilasi tambahan, tapi fungsi awalnya untuk ngikat sepatu biar lebih kencang karena sepatu itu dibuat dan dipakai oleh pemain basket. Sebelumnya, permukaan bola golf halus, tapi beberapa waktu yang lalu, para pemain sadar bahwa bola yang rusak melayang lebih bagus daripada bola baru. Dari sanalah awalnya diproduksi bola golf dengan lekukan. Bola basket pertama berwarna coklat karena dibuat dari kulit kecoklatan. Tapi bola kayak gitu susah dilihat pemain dan penonton. Biar lebih kelihatan, bolanya diganti dengan warna oranye. Oh, kayak kerucut lalu lintas ya. Garis hitam di bola basket bikin permainan lebih gampang. Itu sebenarnya adalah lekukan yang ngebantu kamu ngontrol bola. Karena pemain basket harus bergerak di lapangan sambil mendribel bola, kontrol jadi penting. Garis hitam ini bikin cengkraman pada bola lebih lengket, kamu juga jadi bisa gampang ngarahin bolanya. Kalau permukaannya halus, kamu nggak bisa ngelakuin itu. Ngomong-ngomong, titik-titik menonjol di bagian luar bola juga punya fungsi yang sama loh. Bola tenis Wimbledon selalu disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Suhu bisa memengaruhi pantulan bolanya. Waktu bolanya hangat, molekul gas di dalam bola memuai. Ini bikin pantulan bola lebih bagus. Setelah bolanya dingin, molekulnya menyusut dan bikin pantulannya menurun. Kalau kamu pernah main biliar, kamu pasti udah nggak asing lagi sama meja hijaunya kan? Permainan ini berasal dari abad ke-14, 5 abad sebelum basket. Dulu tentu aja nggak ada meja biliar, jadi biliar dimainkan di luar ruangan, tepatnya di halaman hijau. Nantinya, orang-orang mindahin permainan ini ke dalam biar bisa tetap main meskipun hujan. Warna hijau mejanya dipertahankan untuk nostalgia dan ngasih suasana halaman. Ada suara yang bikin kebanyakan orang nggak tahan, kayak suara kuku di papan tulis atau garukan di jendela. Suara itu mengganggu amigdala. Amigdala adalah bagian kecil di otak yang ngatur emosi, termasuk rasa takut dan insting bertahan hidup. Beberapa keju punya lubang yang disebut dengan mata. Mata ini dibuat oleh bakteri yang digunakan dalam proses produksinya. Waktu kejunya hampir siap, bakteri ini mengeluarkan karbon dioksida. Dan gas ini membentuk gelembung yang nantinya menjadi mata keju. Kalau dokter bedah ngelihat warna merah lama-lama saat operasi, kepekaan mata mereka terhadap warna ini jadi berkurang. Warna merah bercampur dan dokter nggak bisa ngelihat jelas perbedaan kecil di tubuh manusia. Tapi biru atau hijau bikin penglihatan mereka segar lagi. Mata mereka istirahat sebentar, lalu warna merah kembali lagi. Kalau dokter ngelihat jas putih saat operasi, titik hijau kecil bisa muncul di mata mereka. Coba deh cek sendiri, lihat benda warna merah beberapa menit, terus lihat kertas putih. Kamu bakal melihat titik kehijauan ini. Jadi, dokter memakai seragam operasi biru biar pandangannya nggak terganggu. Rumah sakit punya aturan sendiri, warna seragam ini bisa berbeda tergantung hierarki. Ini penting untuk ngebedain dokter dari perawat atau mereka yang magang. Sementara itu, pasien rumah sakit masih harus pakai baju yang bagian punggungnya terbuka. Awas, ada apa tuh di belakang? Kenapa ya tulisan kebanyakan dokter susah dibaca? Mereka nggak mempelajari itu waktu kuliah kedokteran kok. Alasannya adalah dokter biasanya selalu buru-buru dan mereka nulis secepat mungkin untuk mempertahankan kecepatan. Jadi mereka nggak sempat memedulikan tulisan yang bagus. Ingat, mereka nulis resep bukan cuma buat kamu seharian itu. Banyak berkas yang harus diisi oleh dokter. Mereka kerja 10 jam terus-menerus dan mereka terlalu capek aja untuk bikin tulisan bagus.
Kamu mungkin merhatiin kalau kursi kereta dan bus ditutup kain berpola aneh. Kenapa ya? Ternyata pola ini dipakai untuk nutupin kuman dan noda di kursi. Semakin terang warnanya dan semakin banyak polanya, penumpang bakal semakin gak ngeliat noda dan merasa jijik. Polanya juga biasanya jelek banget, sampai gak ada yang mau ngeliat lama-lama untuk nemuin nodanya. Jadi, pola itu emang bikin kamu gak mau ngeliat, dan kalaupun ngeliat, bikin nodanya gak begitu kelihatan. Dijamin deh, gak ada bus yang kursinya berwarna putih polos. Terus, kenapa bus nggak punya sabuk pengaman ya? Secara keseluruhan sih, bus lebih aman daripada mobil, soalnya emang dirancang kayak gini. Ide awalnya disebut kompartementalisasi, artinya kursinya punya sandaran tinggi yang menyerap energi. Kursi bus juga diletakkan berdekatan, jadi nggak ada ruang untuk gerak kalau terjadi tabrakan. Di bus, penumpang duduk cukup tinggi dari jalan, dan kalau terjadi tabrakan, gayanya diserap oleh dek bus dan bukan oleh penumpang di dalam. Oh ya, bus jauh lebih berat daripada kendaraan lain. Meskipun tabrakan, gaya yang tersebar berbeda dari mobil biasa. Karena beratnya, banyak gaya yang diserap dan penumpang bus nggak begitu ngerasain benturannya. Jadi, bus kecil yang nggak bisa menyebarkan gaya sebaik itu sebenarnya harus menyediakan sabuk pengaman. Ingat juga nih, kalau bus jalannya pelan, jadi risiko kecelakaannya kecil. Nah, bus juga punya kemudi besar loh. Bodi bus emang lebih besar dari mobil biasa dan tentu aja lebih berat. Jadi lebih susah untuk membelokkan bus. Butuh tenaga lebih besar untuk ngelakuin itu daripada waktu nyetir mobil biasa. Kemudi lebih besar yang punya putaran lebih besar bikin pengemudi lebih gampang membelokkan bus dan gak butuh tenaga besar seperti waktu kemudinya lebih kecil. Kemudi truk yang besar juga punya fungsi sama. Tapi kamu pernah lihat nggak boneka kecil di depan truk? Ternyata itu cuma cara pengemudi truk untuk ngehias kendaraan mereka. Itu seperti maskot yang menggambarkan truk atau pengemudinya. Boneka itu juga untuk ngumumin kalau pengemudi truk itu nggak seram dan tangguh, tapi lembut dan nggak berbahaya. Jadi kamu nggak perlu takut ya. Seenggaknya itu yang dijelasin oleh pengemudi truk. Di Asia bahkan ada kepercayaan kalau hantu menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, menggantung mainan ini bisa bikin hantu itu tidak mencelakai truk. Kalau kamu beli jam atau ngelihat fotonya, kemungkinan besar waktu yang ditunjukkan adalah jam 10:10. Alasannya sih biar kelihatan bagus aja, kamu bisa ngelihat kedua jarumnya yang nggak bersilangan. Bentuk itu juga kelihatan simetris dan indah, membingkai angka 12. Terakhir, itu membentuk senyuman yang ngasih aura positif. Matras biasanya punya pola jahitan palsu. Kalau ngelihat video di balik layar, kamu mungkin sadar mereka menjepretkan clapperboard sebelum pergantian adegan. Jepretan ini ngebantu banget pas tahap editing loh. Video dan audio direkam terpisah, lalu diselaraskan. Clapperboard bikin jepretan singkat di awal pengambilan adegan, dan itu mempermudah untuk mencari awal adegan untuk menambahkan audio. Satu lagi alasannya adalah untuk ngasih lebih banyak detail pada rekaman. Mereka menulis informasi tentang adegan dan jumlah pengambilan gambar, tanggal syuting, sudut kamera, dan hal-hal penting lain di clapperboard yang bikin meriksa ratusan video nantinya menjadi lebih gampang. Pinggiran segitiga di wadah jus kecil bisa bikin minuman kamu nggak tumpah. Kalau kamu buka dan pakai itu sebagai handle untuk wadahnya, kamu nggak akan menekan kemasannya dan jus bisa keluar secara terkendali.